Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im warham wa tahannan wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di subuh bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya mengumpulkan kita lagi dan lagi di rumahnya, fi baitin min buyutillah, di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama, berjumpa dengan bulan Ramadan. Di saat banyak mungkin sahabat-sahabat kita yang tahun lalu bersama dengan kita di bulan Ramadan, saat ini tidak dapat menikmati nikmat membersamai bulan Ramadan lagi. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menggerakkan kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga amanah yang dibebankan atas dirinya diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita di sini semua bisa berkumpul dalam Islam, bisa bersama dalam iman, bisa bersaudara dalam ikatan ukhuwah yang sama, yakni ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah. 1 bulan yang lalu kita telah mempelajari, sudah masuk ke dalam bab sunanus shalah, sunnah-sunnah di dalam salat. Dan kita sudah membahas sunnah yang pertama di dalam salat. Sunnah yang pertama di dalam salat adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan di dalam sholat itu, kita ulangi sedikit, dilakukan dalam 4 kondisi. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Sempurnanya jari jempol menyentuh bawah telinga, jari telunjuknya menyentuh atas telinga. Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah itu ketika hendak ruku yang kedua. Yang kedua ketika hendak ruku. Yang ketiga bangun dari ruku, dan yang keempat bangun dari rakaat kedua. Setelah duduk
tahiyat awal, bangun dari rakaat kedua, Allahu Akbar, kita angkat tangan lagi. Ini 4 posisi yang dilakukan di dalamnya mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Hari ini kita akan masuk kepada sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua adalah wad'ul yamini ala shimal. Wad'ul yamini ala shimal, artinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah mengangkat Allahu Akbar. Nah, itu tangan diletakin di mana? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yundabu wad'ul yadil yumna 'alal yusra fis shalah. Disunnahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri di dalam salat. Wa qad warada fi dzalika 20 haditsan. Dan telah diriwayatkan mengenai hal ini 20 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 hadis ini diriwayatkan an samaniyati asyara sahabiyan wa tabi'in. 20 hadis ini diriwayatkan oleh 18 para sahabat dan para tabi'in. Wa an Sahal ibni Sa'ad, dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yada'a ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah. Manusia pada saat itu, kami para sahabat, yu'marun, diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri ketika melakukan salat. Walaupun yang berkata ini adalah Sahal bin Sa'ad, seorang sahabi, seorang sahabat, bukan Rasulullah langsung, tapi dipahami oleh para ahli hadis, dipahami oleh para sahabat bahwa yang bisa memerintahkan sahabat Nabi untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini dianggap perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hazim berkata, la a'lam illa annahu yanmi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku ketahui kecuali hadis ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Malik di dalam kitab Muwatta. Wa qala al-Hafidz wa hadha hukmuhu ar-rafa'. Hadis ini semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami para nabi. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, sesungguhnya kami para nabi, umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina. Kami diperintahkan oleh Allah, para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Bita'jili fitrina, untuk menyegerakan berbuka kalau puasa. Yang kedua, wa ta'khiri sahurina, mengakhirkan sahur ketika ingin berpuasa. Dan yang ketiga, wa wad'i aymanina ala syama'ilina fis shalah, dan kami diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam salat. Ini hadis diriwayatkan oleh masih Sahal bin Sa'ad. Wa an Jabir, diriwayatkan juga dari Jabir, qal, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli. Rasulullah pernah lewat, dan ketika beliau lewat, beliau melihat ada seseorang yang sedang sholat. Orang yang sholat ini mungkin rada nyeleneh. Kenapa? Wa qad wada'a yadahul yusra 'alal yumna. Dia sholat, dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Kebalik, ya. Disuruh tangan kanan di atas, dia tangan kiri di atas. Nah, Rasulullah lewat, Rasulullah lihat ada seorang sahabat yang sholat. Ketika dia sholat, dia letakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya.
Fantaza'aha, maka Rasulullah melepaskan kedua tangannya tadi yang sedang tangan kirinya di atas. Setelah dilepaskan, wa wada'al yumna 'alal yusra, Rasulullah membenarkan posisi tangannya tadi, yang tadinya tangan kiri di atas dipindahkan sekarang. Tangan kanannya dipindahkan ke atas, di atas tangan kiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa qala, Imam An-Nawawi berkata, isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Jadi ini termasuk yang tidak ada perdebatan. Biasanya belajar fikih itu debat, khilaf lagi katanya kan, berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i beda pendapat, mazhab ini beda pendapat. Tapi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini kompak kok. Nggak ada yang berbeda pendapat. Jadi jangan, oh ini sunnah saja. Enggak, ini nggak ada yang berbeda pendapat tentang sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedangkan orang yang meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah, dilepas itu pegangan tangan kirinya yang di atas tangan kanan, kemudian diubah tangannya sehingga tangan kanan posisinya di atas tangan kiri. Ya. Hadis ini diriwayat, dan inilah pilihan dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, para imam-imam mazhab, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Yang kedua, ini kan masih kedua tapi masih bahasan tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri itu letaknya di mana? Kita sering dengar nih ketika kita Allahu Akbar, di dadakah, di bawah dadakah, di atas perutkah, di atas pusar atau di bawah pusar? Nah, kan? Ada juga yang irsal. Irsal itu lurus saja tangannya. Kagak di perut, kagak di dada, kagak di pusar, kagak di bawah pusar. Ada yang diluruskan juga. Maudhi'u wad'il yadain, letak posisi tangan. Nah, di mana tangan itu diletakkan? Qala al-Kamal bin al-Humam, walam yathbut hadithun sahihun yujibul amala fi kaunil wad'i tahta sadr. Kamal bin al-Humam berkata, tidak ada satu hadis pun ya yang sahih yang mewajibkan pada satu posisi, sebenarnya yang mewajibkan harus pada satu posisi. Maksudnya hadisnya banyak tapi tidak sampai taraf hadis ini membuat kita satu hanya boleh meletakkan tangan itu dalam satu posisi, hanya misalnya di atas dada saja, atau di atas perut saja, atau di bawah pusar, ya. Tidak ada yang mewajibkan satu hadis pun yang benar-benar tarafnya itu bisa membuat kita berkumpul bersama untuk tidak berdebat dalam masalah ini, sehingga menyatakan bahwa meletakkan tangan itu hanya boleh di atas dada misalnya. Karena saya sering lihat itu ada gambar-gambar, ya, gambar-gambar misalnya kita googling, ada gambar Allahu Akbar, nih tangannya di sini satu, yang satunya di bawah, yang satunya di mana? Itu ada satu yang dicontreng, yang ini yang benar, yang lainnya silang. Kan sering lihat gitu, Pak. Kalau kita cari di googling itu, tangannya ada yang letakin di atas dada, ada yang letakin di bawah pusar, ada yang letakin misalnya di perut. Nah, itu biasanya kalau yang rada-rada fanatik dikit itu, ya ini dicontreng bener, yang ini salah, yang ini salah. Ya, padahal ini tidak ada satu hadis pun yang membuat kita diwajibkan untuk mengikuti cuma satu, karena hadisnya banyak. Hadisnya banyak berkaitan dengan ini, dan itu juga semua itu posisi meletakkan tangan di atas dada, di bawah dada, di atas perut ataupun di bawah pusar, itu semua posisi yang didapati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat. Ya. Maka Imam Abu Hanifah dalam mazhab Imam Hanifah, huwa kaunuhu tahta surrah. Mazhab Hanafi memilih untuk meletakkan tangannya di bawah pusar. Jadi kalau mazhab Hanafi di agak bawah sedikit tangannya, ya. Jadi kalau kita ngelihat tuh kayak kalau kata orang kayak orang malas sholat tuh, tangannya di bawah banget kelihatannya. Tapi memang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Mazhab Imam Abu Hanifah memilih untuk meletakkan tangan di bawah pusar. Wa inda Syafi'iyah tahta sadar, dan menurut mazhab Imam Syafi'i di bawah dada. Di bawah dada, bukan di dadanya langsung.
Ini kan ada yang tinggi-tinggi banget nih di sini biasanya. Ya. Menurut mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di bawah langsung dari dada itu dekat ulu hati, di dekat ulu hati. Ini dua mazhab utama, mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad itu dua pendapat ini. Pendapat Imam Abu Hanifah ada di dalam satu kaulnya, pendapat Imam Syafi'i juga ada di kaul yang lain dari mazhab Imam Ahmad. Sedangkan yang terkenal dari mazhab Imam Malik adalah al-irsal. Al-irsal itu dia menjulurkan tangannya nggak disedekap. Nah, jadi itu juga yang tangannya nggak disedekap itu juga mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan langsung disalah-salahin. Aneh nih orang nih sholat Allah, kadang-kadang nggak ngangkat tangan juga kadang-kadang. Allahu Akbar, berdiri aja begini, tangannya dilurusin, ya, tangannya dilurusin. Jadi ada yang sholat Allahu Akbar, tangannya dilurus gini aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enak ya? Enak aja, kagak capek. Ada yang di sini di bawah pusar Allahu Akbar, ya, di bawah pusar. Ada yang mazhab Imam Syafi'i Allahu Akbar di bawah dada, langsung di bawah dada, di dekat ulu hati, ya, di bawah dekat ulu hati. Ada yang irsal tadi Allahu Akbar. Ini semua mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Imam Malik itu gurunya dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i juga guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu nyambung tuh tiga-tiganya, itu sanad ilmunya nyampe ke Rasulullah. Jadi semuanya benar, ya. Yang kalau kelihatan kagak benar berarti ilmu kita kagak nyampe, belum belajar, baru belajar satu madhab, sehingga kelihatan oh yang sesuai yang saya pelajari itu yang benar. Emang benar, tapi enggak sendirian benernya, ada yang lain juga yang benar ternyata, ya, ada yang lain juga yang benar, yang disebut sebagai imam ahli sunnah dalam ilmu fikih, kajian fikih, ya. Wa qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, tapi ada juga sebagian sedikit ini orang-orang yang menganggap apa? Itu diletakkan di atas dada. Ada. Hadisnya ada juga dalilnya. Cuman ini bukan pilihan dari para ulama-ulama salaf terdahulu. Ya, bukan pilihan daripada para imam mazhab. Para imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Inna ahlal ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum. Ada juga sebagian para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, yarawna, mereka berpendapat ayyad'a ar-rajulu yaminahu ala shimalihi fis shalah. Mereka pendapatnya sama tentang posisi tangan kanan dan tangan kiri, bahwa tangan kanan harus di atas tangan kiri. Wa ra'a ba'duhum an yada'aha fawqas surrah. Ada juga di antara mereka yang berpendapat untuk meletakkan di atas pusar, ya, di atas pusar. Jadi tadi dua pendapat utama dalam mazhab, ya, tiga dengan yang irsal. Yang satu Imam Syafi'i di bawah dada, Imam Hanafi di bawah pusar, ya, Imam Ahmad tadi irsal, Imam Malik itu irsal, di tangannya diselunjurkan saja. Ini gen para ulama yang bukan daripada karangan imam mazhab berpendapat boleh meletakkannya di atas surroh, di atas pusar, tangannya pas di atas pusar, nutupin pusar, ya, boleh. Wa ra'a ba'duhum ayyad'aha tahta surroh. Yang lain juga berpendapat bahwa itu diletakkan di bawah pusar. Wa kullu dzalika waqi'un indahum intaha. Dan semua itu terjadi pada para sahabat. Maksudnya terjadi, dilakukan oleh para sahabat. Meletakkan tangan di bawah dada, meletakkan tangan di atas di perut, meletakkan tangan di atas pusar, atau meletakkan tangan di bawah pusar, itu semua terjadi dan dilakukan oleh para sahabat. Dan nggak ada yang saling contreng, salah yang begini ini salah begini. Benar semua itu, contrengnya benar. Contrengnya benar, karena itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin qad ja'at riwayat
tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadayhi ala sadrih. Sedang terdapat juga beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dadanya. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas dadanya. Dan ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, itu bukan di atas dada secara langsung, tapi di bawah dada yang paling bawah, nyambung ke situ dekat ulu hati. Nah, ada yang mengambil ini secara letterlock, meletakkannya langsung di atas dada. Kenapa? Karena ini diambil dari hadis Hulab At-Ta'i, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna 'alal yusra. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan yang kiri. Ala sadrihi fawqal mifsal. Dia meletakkan tangannya di atas dadanya, langsung. Ya, dan tangannya itu sambil memegang pergelangan tangan yang kiri. Ya. Nah, jadi tangan itu, ini enggak disebutkan di sini. Ada dua posisi sebenarnya ketika kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Apa? Yang pertama al-wad'u, yang kedua al-qabdu. Al-wad'u itu meletakkan saja. Jadi meletakkan. Allahu Akbar, ini tangannya diletakkan. Ya. Sedangkan yang kedua itu al-qabdu. Al-qabdu itu digenggam. Nah, Allahu Akbar, nah ininya dicekal, kata orang itu, dipegang. Jadi ada yang ngeletakin aja boleh, ada yang digenggam juga boleh dalam riwayatnya. Tapi nggak ada yang sampai sini ya megangnya. Nah, nggak ada juga riwayat yang miring. Saya nggak tahu itu yang miring-miring itu riwayatnya dari mana, saya belum tahu. Mungkin ada. Nah, itu megang senjata mungkin katanya Pak. Siap perang kan? Ada yang Allahu Akbar. Kata orang zaman dulu ini biasanya mau udah siap perang nih, ada goloknya nih. Katanya. Kita belum ketemu riwayatnya. Ya. Dan ini belum ketemu juga di 4 mazhab. Saya yang belum nemu. Mungkin ada nyelip di mana kali ya. Kita belum ketemu. Ini sunnah yang kedua dari sunnah salat. Sunnah yang ketiga disebutnya at-tawajjuh. At-tawajjuh itu apa? Atau kalau di bacaan kita itu at-tawajjuh itu disebut bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi, atau doaul istiftah. Doa istiftah, membaca doa iftitah. Dan ini riwayatnya lebih banyak lagi. Di sini disebutkan ada sampai 7 atau 8 bacaan doa iftitah. Ya. Bacaan doa iftitah banyak dan itu disunnahkan. Mau yang panjang boleh. Yang panjang itu yang bacaan biasanya doa iftitah untuk sholat tahajud. Doa iftitahnya panjang. Kalau yang pendek juga ada, yang pendek, paling pendek. Yang kolaborasi dibaca 2 sekaligus ada. Doa iftitahnya nggak mau ini wajjahtu wajhiya aja, tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang begitu aja sampai wa asila. Ada yang wajjahtu wajhiya, ada yang inni wajjahtu wajhiya, dan lain-lain. Kita bacakan dalil-dalilnya. Yundabu lil musalli ayyatiya bi ayyi du'ain minal ad'iyati allati kana yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk membaca doa mana saja yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia membuka salatnya setelah takbiratul ihram. Ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qiraah. Setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Wa nahnu nadhkuru ba'daha fi ma yali, dan kami menyebutkan sebagian saja dari doa-doa iftitah itu di dalam kitab ini. Yang pertama, ya, ini yang paling sahih riwayatannya. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah sakata hunaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, Rasulullah diam sejenak. Ya kan? Diam sejenak. Para sahabat lain enggak? Para sahabat itu penasaran, ya. Jadi ini menunjukkan juga kalau doa iftitah itu enggak boleh dijahar walaupun sholatnya jahar. Ya, karena yang didengarkan oleh para sahabat apa? Rasulullah itu diam sejenak. Diam sejenak, enggak kedengaran bacaan doa iftitahnya. Ya. Qabla al-qiraah faqultu, sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya wahai Rasulullah, ya. Ara'aita sukutaka bainat takbir wal qiraati ma taqul? Ya Rasulullah, saya lihat engkau tadi pas salat setelah takbir sebelum baca Fatihah engkau diam. Apa ada yang dibaca itu ketika setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah, apa yang diucapkan? Apa yang engkau baca wahai Rasulullah antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah? Rasulullah bersabda, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bitsalji wal ma'i wal barad. Nah, ini yang dari sisi periwayatan yang paling kuat. Dari sisi periwayatan ini yang paling kuat. Bisa dipakai kalau mau. Boleh, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam lain dari kitab hadis. Yang kedua, wa an Ali qol, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara tsumma qala. Ketika Rasulullah bangun untuk mendirikan salat, kemudian dia bertakbir, Allahu akbar, dia berkata setelah takbir tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah. Ada yang sampai sini? Lebih panjang lagi? Ada terusannya? Lebih panjang lagi. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wa syarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang mau panjangan dikit, kalau yang mau panjangan dikit, biasanya kita berhenti di minal muslimin. Ya, kalau lagi sendiri boleh sekali-sekali untuk dipraktekkan. Kalau jadi imam jangan. Aki-aki banyak yang gemeter. Baca doanya panjang, bacaannya panjang-panjang. Ya, kasihan yang aki-aki. Ya, nyalahin aki-aki padahal diri sendiri katanya. Ya, kasihan yang punya hajat, kasihan yang buru-buru habis ini mau ngejar pesawat misalnya ya. Ya. Diringankan kalau sholat berjamaah. Kemudian bacaan yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lain. Ketiga bacaan, wa an Umar annahu kana yaqulu ba'da takbiratil ihram, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata setelah takbiratul ihram, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Imam rawahu, diriwayatkan Imam Muslim. Ini yang rada pendek. Yang rada pendekan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, kalau yang pengen mungkin yang kalau
cepat baca itu, imam cepat baca ini mungkin salah satunya. Takbiratul doa iftitahnya. Allahu Akbar, tahu-tahu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin ini yang pendek ini. Perasaan makmum di belakang kan, kita udah Allahu Akbar gitu baru Allahu Akbar kabiro. Wah, udah imam udah bismillah aja. Mungkin dia bacanya yang pendek. Yang pendek ini doa iftitahnya. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Ibnul Qayyim berkata, sahha an Umar annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia menggunakan bacaan ini untuk doa istiftahnya atau iftitah, ya boleh istiftah atau iftitah, ketika beliau salat di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajharu bihi wa yu'allimuhun nas, dia membacanya dengan keras untuk mengajarkan orang dan mengajarkan bacaan ini juga kepada orang-orang yang ada di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa bihadzal wajhi fi hukmil marfu. Karena ini diajarkan oleh Umar, maka hadis ini dianggap hadis marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin Umar ngajarin orang lain bacaan-bacaan dalam salat kecuali bacaan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidza qala al-Imam Ahmad, oleh karena itu Imam Ahmad berkata, amma ana fa adhhabu ila ma rawa an maruyan Umar. Maka aku, kata Imam Ahmad bin Hambal, aku memilih apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruya kana hasanan. Nah, kalaupun ada yang memilih untuk membaca doa istiftah dari riwayat-riwayat dari Umar atau riwayat-riwayat yang lain, maka itu juga hukumnya hasan, sangat baik untuk dikerjakan. Yang keempat, bacaan doa istiftah. An Asim bin Humaid qala, dari Asim bin Humaid dia berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Ini bertanya kepada Aisyah gimana doa iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau qiyamul lail, tahajud. Faqalat, dia berkata, laqad sa'altani an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, engkau bertanya kepadaku tentang pertanyaan yang tidak pernah ditanyain orang lain selain dirimu. Sebelum ini kagak ada yang nanya begini. Nah, kalau Rasulullah qiyamul lail tahajud baca apa doa istiftahnya? Ente yang pertama nih yang nanya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kana idza qama kabbara 'ashran wa hamidallaha 'ashran wa sabbahallaha 'ashran wa hallala 'ashran wa astaghfara 'ashran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengangkat tangannya setelah bertakbir Allahu Akbar, apa yang dibaca di dalam qiyamul lail? Ya, di dalam qiyamul lail dia membaca apa? Idza qama kabbara 'ashran, dia membaca takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Wa hamidallaha 'ashran, dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wasabbahallah 'ashran, dia mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 10 kali. Wa hallala 'ashran, mengucapkan tahlil, hallala itu tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wastaghfarallah, wastaghfara 'ashran, dan mengucapkan astaghfirullah juga 10 kali. Ya. Jadi jangan nyala-nyalain nih. Ini kita nyalain orang itu karena kita nggak tahu kadang-kadang. Ini kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang Allahu Akbar doang ya taunya. Ya kan? Kalau kedengaran, alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ini diajarkan oleh Aisyah, yang Aisyah lihat dari Rasulullah ketika Rasulullah qiyamul lail. Dan Rasulullah itu qiyamul lailnya tiap hari ya, kagak pakai perek. Qiyamul lail para nabi itu dalam riwayat disebutkan nggak pernah meninggalkan qiyamul lail. Itu riyadhah, olahraganya para nabi itu qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Wa qala, setelah itu dia mengucapkan
Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadu min diqil maqami yaumal qiyamah. Dia setelah itu, setelah membaca istighfar, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini wa a'udzubika min diqil maqam, ya, mengucapkan doa itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Wan Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini yang dibaca ketika qiyamul lail. Ada lagi Wa an Abdurrahman bin Auf. Nah, ini orang yang nggak bisa miskin, sahabat yang nggak bisa miskin ini, Abdurrahman bin Auf. Udah disedekahkan, dienolkan, balik lebih daripada yang dikeluarkan. Ya. Dia berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Bagaimana Rasulullah membaca doa iftitah ketika Rasulullah melaksanakan qiyamul lail? Mungkin orang kedua nih, yang tadi yang pertama, ya. Ada jawabannya, ente orang pertama. Ini nanya lagi ternyata Abdurrahman bin Auf. Mungkin orang kedua atau orang ketiga, nggak tahu gitu ya. Nggak disebutkan di sini nomornya berapa. Qalat, dia berkata, kana idza qama minal laili yaftatihu salatahu. Ketika qiyamul lail, Rasulullah itu memulai doa iftitahnya dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Nah, ini juga termasuk doa iftitah. Jarang didengar ya, jarang didengar. Saya juga nggak hafal yang begini. Cuma ini terkenal di kalangan itu sebagai doa iftitah Jibril disebutnya. Kenapa? Karena dimulai dari kata Jibril. Allahumma rabba Jibril, ya. Doa iftitah rabba Jibril. Diriwayatkan juga dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im an abihi. Dari Nafi' bin Jubair dari ayahnya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fit tatawwu'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat sunnah, ya, bukan salat wajib, di dalam salat sunnah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafthihi. Nah, ini yang dibaca juga oleh Rasulullah di dalam salat-salat sunnah tatawwu. Iftitahnya pakai bacaan Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, sampai yang kita bacakan tadi. Ya. Bacaan yang ketujuh, an Ibni Abbas qol, dari Ibnu Abbas dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjad. Ketika Rasulullah bangun di malam hari untuk tahajud, beliau membaca dalam doa iftitahnya apa? Allahumma, nah ini yang biasa disebut sebagai doa orang tahajud katanya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wan naru haq, sampai bawah. Nah, ini yang biasanya disebut doa orang tahajud, ya. Padahal ini dibaca doa iftitah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa iftitah tahajud sampai, nah ini lumayan panjang nih di sininya. Ya. Jadi banyak ternyata doa iftitah. Nah, doa iftitah yang kita terkenal di Indonesia, kok dari tadi kagak ada kayak Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, di sini tidak dicantumkan, tapi ada doa iftitah. Rasulullah pernah ketika salat, ya, setelah salat Rasulullah berpaling, ya, ngelihat kepada sahabatnya. Siapa tadi yang waktu doa iftitah dia baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tadi siapa tuh yang baca begitu? Jadi ini awalnya bukan dari Rasulullah doa ini, ya. Tadi siapa yang baca tuh?
Doa iftitahnya dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu siapa itu yang bikin-bikin tuh yang baru? Ya, kalau kita ditanya begitu mungkin pucat ya Pak ya. Ya. Saya kagum dengan orang ini. Ada sahabat ngaku akhirnya kan, saya ya Rasulullah, ini saya kagum dengan doa ini. Kenapa? Ketika doa ini diucapkan, langit-langit terbuka katanya. Masya Allah, langit-langit terbuka. Jadi ada juga doa iftitah itu yang memang bukan langsung dari Rasulullah, tapi persetujuan dari Rasulullah diucapkan oleh para sahabat. Sampai ditanya habis sholat jamaah, itu siapa yang doa iftitahnya begitu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ya. Jadi ini diambil. Nih kalau di kita satu nih, berarti nih satu yang dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kedua inni wajjahtu. Ini terdapat di dalam hadis Ibnu Majah. Ada bacaan inni. Ya kan yang selalu kadang diperdebatkan enggak pakai ini kok hadisnya. Ada yang tadi kan hadisnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Tapi ada riwayat lain yang mengucapkan pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, kita kombinasi buat ini dua. Buka dulu tuh pintu langit tuh. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Buka dulu pintu langit, baru kita tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri. Aku serahkan hidup dan matiku, segala ibadahku, sholatku, semuanya hanya untuk Allah. Walaupun habis itu masih mikirin yang lain-lain tuh, ya masih mikirin yang lain. Tiap hari itu kita ikrar di hadapan Allah. Tiap hari itu kita ikrar, sumpah di hadapan Allah. Ya Allah, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Wow, yang lagi kasmaran habis itu beda lagi, habis ngomong begitu. Apa yang lo mau gue kasih dah. Ya, kalau untuk yang lain. Yang ada hal itu baru hidup mati, sholat, ibadah kita cuman untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang nah ini diperbarui terus nih Pak. Kenapa? Karena setelah ngucap ini kadang-kadang enggak untuk Allah, kadang-kadang sedekah aja kadang-kadang enggak untuk Allah. Ngelihat dulu ini di atas gua nyumbangnya berapa nih? Masa iya kadang ini 500.000, masa kita cuma 20.000, malu yang di atas. Malunya sama yang di atas tuh kertasnya, bukan sama Allah. Padahal nyumbangnya karena Allah. Orang yang berbuat karena Allah, amalnya sampai kepada Allah. Dan sebelum itu sampai kepada kebaikan itu, sebelum sampai kepada orang yang menerimanya, kebaikan itu sudah sampai dulu kepada orang yang melakukannya. Ya, kebaikan itu nyampe dulu kepada orang yang melakukannya sebelum nyampe kepada orang yang menerimanya. Ini sebagian tentang doa-doa iftitah. Jadi banyak banget doa iftitah. Apa yang diriwayatkan dari para ulama-ulama Nusantara kita, ulama-ulama Indonesia, bacaan-bacaan itu yang sudah lama diajarkan, insya Allah ada sumbernya. Karena banyak orang yang mempertanyakan sumbernya. Ini wajah tuh, ininya dari mana? Ada, cari aja. Ya. Kalau belum ketemu jangan bilang kagak ada. Ini suka kadang-kadang suka rasa tinggi. Ya kan, salah satu penyakit orang berilmu itu merasa tinggi. Saya sudah buka semuanya kitab hadisnya, enggak ada kok. Ya ternyata di kitab hadis umum ada yang begitu. Di dalam kitab-kitab hadis umum, kitab Kutubus Sittah ternyata ada hadis yang menyatakan inni wajjahtu wajhiya dan lain sebagainya. Ya. Kalau nggak tahu kita, yang saya tahu begini. Nah, mungkin ada yang benar lain, saya belum tahu. Ya. Kenapa? Karena fikih ini tempatnya kita untuk bertoleransi. Nggak sama, nggak satu. Bahasannya nggak satu. Ya, nggak satu bahasannya. Ngeletakin tangan aja tadi kita bisa mau di atas pusar boleh, di bawah pusar boleh, di atas dada boleh, di bawah dada boleh. Kagak mau letakin di mana-mana, udah diselonjorin aja juga boleh. Memang luas, asal jangan bikin yang baru. Yang bolehnya banyak, ini kadang-kadang masih bikin yang baru di atas kepala aja. Allahu Akbar. Nah ini kagak boleh nih, kagak ada ini satu pun, ya kagak ada. Udah dikasih luas ini malah ngelunjak. Ya.
Udah dikasih luas nih, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, masih aja nyari yang baru, cari sensasi. Allahu Akbar. Wah. Nah ini yang kagak boleh. Ya. Diluaskan ini selama itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para ulama-ulama kita terdahulu yang terjamin dan terpercaya mereka itu sebagai seorang ulama yang saleh yang tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah, maka kita ambil walaupun berbeda. Kita pegang kata-kata para ulama, ra'yi sahih wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi indi khata' wa yahtamilus sihha atau shawab. Pendapatku ketika aku menyatakan misalnya dalam posisi fikih tangannya misalnya di bawah pusar atau di bawah dada, pendapatku menurutku benar, tapi mungkin saja salah. Pendapat orang lain menurutku salah, tapi mungkin saja pendapatnya yang benar. Ada kemungkinan pendapat kita yang menurut kita benar, ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain yang menurut kita salah, ada juga kemungkinan benar. Tugas kita untuk terus belajar, mengkaji. Nah, semakin banyak tahu, semakin sedikit kita berdebat dengan orang lain. Semakin banyak tahu, semakin kita bisa memaklumi ketika orang lain berbeda dengan kita. Allahu Akbar, menjulurkan tangan. Kalau yang nggak tahu biasanya ribut. Wah, sesat nih, sesat. Yang nggak tahu. Tapi yang sudah tahu, oh itu mazhab Maliki. Biarin aja. Gurunya dari Imam Syafi'i juga, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Jadi kagak berantem. Ini mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu bagi kita ini, semakin rendah hati kita di hadapan sesama kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa memaklumi, semakin bisa kita berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Itu saja. Mungkin sudah sholat isyraq, insyaallah kita akan lanjutkan kepada sunnah-sunnah yang lain di pertemuan kita yang selanjutnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi berarti. Udah kafaratul majlis. Biasa enggak apa-apa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Tadi kalau kita melihat bahwa ada beberapa perbedaan, yang saya tanyakan mengapa Rasulullah mengajarkannya sholat itu adalah berbeda-beda. Misalnya tadi untuk menunjukkan tangan itu ada yang di atas sampai ada yang dilepas begitu saja. Apa maksud dari Rasulullah itu, kenapa mengajarkannya nggak satu cara aja, itu satu template, itu artinya misalkan di dada aja, tidak ada yang di bawah gitu. Itu kan yang di bawah, ditaruh di bawah itu kan berarti kan pernah melihat Rasulullah begitu. Apa maksud dari itu? Yang kedua, untuk salah satu sunnahnya itu adalah sholat pada saat tahiyat itu ada penggunaan kata Sayyidina. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, dan ikutilah sholat yang seperti Rasulullah ajarkan. Nah, itu bagaimana penggunaan kata Sayyidina pada saat tahiyat? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang pertama tentang kenapa ada perbedaan dalam fikih. Ya. Kenapa ada perbedaan dalam fikih? Karena fikih itu memang berkembang nantinya. Fikih itu selalu nantinya akan berkembang. Ya, fikih itu berkembang pembahasannya. Nanti ada ijtihad lagi, ada ijtihad lagi, ada ijtihad lagi. Kita itu disatukan dalam akidah. Ya, masalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kagak boleh beda tuh. Ya. Sedangkan yang lain kenapa ada berbagai versi, dan ini sebenarnya bukan cuman di masa kita. Di masa Rasulullah juga terjadi. Dan itu dibiarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Tausi'atan li ummati, sebagai keluasan bagi umatnya. Sebagai keluasan. Jadi enggak saklek langsung kalau diperintah begini harus begini. Misalnya ketika pulang dari jihad, ya.
tidak boleh diantara kalian sholat sebelum nyampe ke Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat memahami, ada sahabat yang memahami nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat lain memahami hadis ini, hendaklah kalian buru-buru, jangan pakai istirahat, pergi langsung ke sana, nyampe. Nah, gitu, ada yang memahami begitu. Sehingga yang memahami ini tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, mereka bersegera. Ternyata belum sholat asar nih, belum sholat asar, ya. Tapi sholat asarnya di waktu Isya di Bani Quraidah. Ada yang memahami ini sebagai perintah kita untuk bersegera, tapi dia juga membaca ayat Allah apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah kewajiban atas orang mukmin di waktu yang telah ditentukan. Mereka memahami perintah Nabi itu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah sebagai bersegera, ya, bersegera. Kalau bisa nyampe pas asar, ternyata pas asar mau habis belum nyampe, mereka tetap sholat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sholat itu perintah Allah yang ditentukan waktunya. Nah, ini berdebatlah nih dua kubu para sahabat. Ya Rasulullah, yang pertama ngadu juga ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka tuh nggak nurut. Sholatnya nggak sholat di Bani Quraidah. Kata yang lain sholat Quraidah. Yang lain juga bilang, ya Rasulullah, mereka lebih kacau lagi. Kenapa? Mereka sholat asar di waktu Isya. Karena nyampenya sholat Isya. Rasulullah cuma senyum, dibiarin aja. Dua-duanya benar. Ya, karena satu mengikut perintah Allah dan satu mengikut perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak dikatakan kecuali in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah perkataan Nabi itu kecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jadi Rasulullah dulu juga terdapat friksi-friksi seperti itu. Ada cara sahabat, dan Rasulullah membiarkan itu sebagai bentuk tausiah, keluasan di antara mereka, bukan sebagai jalan untuk mereka berpecah belah. Ternyata boleh loh begini, ya, ternyata boleh beda kayak begini, ya. Ternyata beda kayak gini tuh boleh. Dimulai dari zaman Nabi juga sudah ada begitu, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk tausiatan li ummatihi, sebagai bentuk kan itu selama itu masih di bawah hadis-hadis atau riwayat yang pernah dicontoh. Kita ini kan kadang-kadang udah dikasih pilihan banyak, kayak tadi udah satu aja. Pengen bikin sulit diri sendiri, ya, pengen bikin sulit diri sendiri. Kalau dikasihnya satu kita protes, kok satu doang, ya, kagak ada puasnya. Dikasih satu, ya Allah lagi, ya Allah yang lain dong. Kita pengennya begitu kan. Udah dikasih yang itu aja biar bisa bareng-bareng. Begitu nih, tabiat kita tuh begitu, ya. Tabiat kita itu begitu. Sudah dikasih gampang, pengen nyusahin diri sendiri. Kalau dikasih yang susah, ya Allah tolong dong. Nah, gitu. Itu memang tabiat kita kadang-kadang, ya. Padahal ini tausiatan li ummati, sebagai bentuk keleluasaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Maka dalam agama kita itu dikenal dengan rukhsah juga, keringanan. Kalau nggak bisa sholat, boleh untuk dikosor. Bentuknya keringanan, keleluasaan bagi kita supaya kita bisa menjalankan perintah Allah dalam keadaan apapun. Nah, yang kedua, masalah sayyidina, ini debat lama juga ini. Dan saya kira sudah tuntas. Ternyata masih dimulai lagi. Ya. Ini udah khilaf ma'ruf bainal ulama. Khilaf ma'ruf bainal ulama sudah diketahui, udah kalangan ulama. Yang tidak membolehkan adalah orang-orang yang berpegang kepada tekstual saja. Tekstual yang diajarkan begitu kagak boleh. Ya, bukan cuma dalam sholat saja. Mereka nggak boleh menyebutkan Muhammad
Sampai itu ciri khas kalau di 2007-2008an itu untuk ini kan gampang sekali untuk mengenal NU atau Muhammadiyah. Kalau dia bilang Allahumma salli ala sayyidina, NU udah ala Muhammad, Muhammadiyah. Itu dijadikan identitas pembeda. Itu diperdebatkan apalagi dalam sholat ya. Padahal yang pernah menyebut dianya sebagai seorang sayyid, iya ya, Rasulullah ini sayyidnya para anak cucu Adam. Siapapun yang namanya anak cucu Adam kecuali ente yang dari berubah dari monyet baru jadi manusia, Nabi Adam alaihi salam ya, maka wasallam tuannya adalah Muhammad, pemimpinnya adalah Muhammad. Kalau dia dari Nabi Adam, kalau dia dari keturunan King Kong gitu ngerasanya nggak apa-apa, nggak ngaku sebagai saya. Dan ini perdebatan sudah selesai. Yang mau bentuk tasyrifan, penghormatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti secara letterlek apa ya. Jadi pemahamannya kayak tadi Pak, kayak yang jangan sholat di Bani Quraizoh, jangan sholat asar kecuali gitu sampai isya kagak, baru nyampe Bani Quraizoh baru sholat. Ada yang pemahaman kalau bisa sholat asar sudah di Bani Quraizoh. Mereka tetap tidak mau meninggalkan sholat di asar, diperkirakan nggak bakal nyampe ke Bani Quraizoh. Itu semuanya dibenarkan oleh Rasulullah. Kita berantem bakbuk. Yang salahnya berantemnya. Iya, kadang kita itu lucu. Kita benar semua, yang benar sama yang benar berantem, yang kagak benar ketawa, gitu kan? Yang kagak sholat ngapain kita sholat tuh? Lihat, kalau kita sholat kayak orang itu tuh berantem sesama mereka sendiri. Ya, ini diketawain nama yang kagak sholat, kan nggak keren. Selama ini sibuk begitu, berantem sesama yang sholat, jenggot sama jenggot. Ya, pernah itu, saya sebut saja, ada teman salafi dengan teman semua dua-duanya ribut di mana Pak? Di lampu merah di Palembang waktu itu. Kenapa? Karena yang satu ya begitu dah, tuh disebutnya ahli bid'ah, berantem Pak, dilihat orang jenggot sama jenggot pakai jubah. Agak sholat ngapain nanti ke masjid tuh, jadinya kayak begitu tuh, jenggot sama jenggot pakai jubah, dua-duanya berantem nih di jalanan ya. Padahal semuanya sholat, jadi diketawain yang kagak sholat, kan malu kita. Maka yang harus kita ke depan adalah toleransi ketika itu memang bersumber dari Rasulullah. Memang dari sononya beda, dari sononya disuruh milih. Kalau pilihan kita kagak, pilihan kita nggak sama, jangan berantem ya. Kalau pilihan kita sama, apalagi kudu akur ya, lebih akur lagi kalau pilihannya sama. Kecuali istri, kalau pilihannya sama baru bisa berantem Pak ya. Nah itu, jadi ketika kita belajar fikih, tujuan kita selain memahami syariat Allah, syariat Rasulullah dalam fikih itu apa? Supaya kita lebih luas lagi, berlapang dada untuk menerima
kita lebih berlapang dada lagi untuk menerima perbedaan. Ya, oh ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, ini sama-sama dari Rasulullah, silakan. Ini juga sunnah, ono juga sunnah, ini juga sunnah. Nggak ada yang bid'ah ternyata. Nggak ada yang bid'ah. Maka itu yang kita satukan. Biarin perbedaan itu. Nanti orang yang lebih serak dengan mana ikut, sama-sama ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Memperbaiki agama kita, memperbaiki kehidupan kita di dunia dan menjadi pember. Tutup sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.